Kemudian ada kata-kata istilah lagi Abdul Karim Al-Jili, Allah Muhammad. Makna Allah Muhammad, wujud Allah itu ada pada Muhammad. Perbuatan Allah pada Muhammad maksudnya pada insannya, pada alamnya. Nah perbuatan Allah pada alam, nah pada tanya, nah perbuatan Allah, sifat Allah, nah pada tanya. Punya anak sifat Allah tanya mana tu, nah buah hidung tanya lagi-nya, nah mata tanya, serancang tanya, puayah tanya rancang, tanya wah, mak tanya. Para hadirin hadirat sekalian, baiklah saya bercerita bagaimana Anda maklumi bahwa saya adalah anak daripada Abu Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi yang begitu terkenal sebagai ulama karismatik Aceh dan juga di Sumatera Barat. Beliau terkenal. Kalau di Sumatera Barat dinamakan Tuanku Muda Muhammad Wali. Kalau di Aceh Tengku Syekh Muhammad Wali. Beliau ini memang muda sekali. Beliau dapat mengembangkan agama ini selama 22 tahun sejak umur beliau 20 sampai 42 tahun. Dan tahun 44 umur beliau berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. 2 tahun sakit kemudian meninggal. Jadi banyak murid-murid beliau baik di Aceh maupun di luar Aceh. Para hadirin hadirat, beliau sangat mahir dalam membaca kitab dan hafiz nas-nas kitab, baik yang berkaitan dengan fikih sampai ke tuhfah dan juga baik berkaitan dengan ilmu alat, usul fiqh, mantiq, bayan, badi' dan juga di dalam segi akidah, maksudnya iman, mulai daripada kitab Matan Sanusi sampai Ummul Barain. Dan juga beliau banyak ilmunya, baik dengan tafsir, hadis dan sebagainya. Para hadirin hadirat sekalian, banyak murid-murid yang datang daripada berbagai daerah sampai se Sumatera mengaji pada beliau. Kemudian juga beliau mendirikan satu organisasi, yaitu PERTI, Partai Tarbiyah Islamiyah. Para hadirin hadirat sekalian, PERTI itu dasarnya akidah Ahlussunnah dan dalam fikih bermazhab Syafi'i. Jadi oleh tokoh-tokoh politik PERTI, beliau mencari kedudukan pangkat di pemerintahan dengan partai PERTI. Jadi baik sebagai anggota DPR pusat, anggota DPR tingkat 1 daerah pada masa waktu itu. Jadi cuma di dalam mengangkat partai PERTI ini cuma 2 saja yang menjadi dasar PERTI, yaitu hukum fikih mazhab Syafi'i, akidah Ahlussunnah. Jadi mengenai ihsan, tasawuf dan kesufian ini tidak ada disebut di dalam PERTI. Jadi sehingga orang PERTI hanya tahu agama ini mengenai akidah dan mengenai hukum syara. Mengenai tasawuf dan kesufian ini tidak ada. Jadi PERTI itu tidak ada menjadi persyaratan untuk lengkapnya rukun agama. Makanya orang-orang PERTI mengenai tasawuf kesufian ini atau ihsan
kurang memahami dan tidak menghayati. Dan juga murid-murid daripada Abuya saya mengaji hanya mendalami mengenai fikih dan mengenai dengan akidah, mengenai tasawuf, kesufian, tidak mereka itu mendalami. Jadi pada waktu setelah beliau maka saya artinya untuk menggagas tasawuf kesufian, ajaran ihsan ini. Makanya murid-murid ayah saya menganggap asing ajaran yang saya sampaikan. Ada yang menganggap bahwa tasawuf kesufian baik merupakan hikam, ikadul himam atau sedikit insan kamil. Jadi saya dipanggil oleh pimpinan MPU Aceh, Tengku Muhammad Daud, mengatakan ini tidak diajar oleh guru saya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Jadi itu, padahal mereka memang tidak belajar apa pengertian di dalam tasawuf kesufian, apa pengertian syariat, apa pemahaman mengenai tarekat, apa penyampaian yang dimaksud dengan hakikat dan makrifat. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Abdul Karim Al-Jili mereka tidak paham. Jadi padahal itu Abdul Karim Al-Jili adalah arif billah, Kutubuddin. Dia menyampaikan dalam kitab Insan Kamil, Allah Rabbun Muhammad Abdun fi syariah. Allah itu Tuhan kita, Muhammad maksudnya kita, bukan Muhammad yang dimaksud Muhammad, insan kamil termasuk kita. Kalau kita beriman kamil, kita juga. Kita sebagai mukmin adalah Buddha, Allah Tuhan pada syariat. Syariat yang dimaksud melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Syariat dalam segi ibadah, salat, dalam segi muamalah, bagaimana jual beli yang tidak ada riba, ada tipuan, munakahat, syariat, yaitu dalam segi perintah supaya kita dengan istri kita tidak boleh bentok-bentok, harus digauli dengan ma'ruf, dengan baik. Kewajiban kita memberikan belanja, kan begitu, pada istri kita, nafkah yang baik, gaul yang baik, syariat. Jadi perintah-perintah yang berkaitan dengan ibadah, perintah yang berkaitan dengan muamalah, hubungan kita sama manusia, kita laksanakan. Kita adalah sebagai budak Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhkan larangan Allah. Kita tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Jadi kita hentikan itu karena kita adalah sebagai budaknya Allah. Kalau umpamanya saya tidak mencuri karena patuh kepada Allah, diberikan Allah kita pahala. Saya tidak mencuri karena saya malu kepada manusia, itu tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Saya tidak berzina karena saya patuh kepada Allah, berpahala. Karena kita sebagai budak. Jangan saya tidak berzina nanti saya ditangkap polisi. Ada pahala apa enggak? Tidak pahala. Jadi di dalam melaksanakan perintah, menjauhkan larangan, kita adalah sebagai budak Allah. Syariat namanya. Dan kemudian Abdul Karim Al-Jili setelah menceritakan apa syariat, ditingkatkan lagi tarekat. Jadi syariat ini pengamalan zahir, pengamalan anggota-anggota kita ini syariat. Jadi kalau tarekat pengamalan hati, tarekat. Anda bertarekat, berarti hati Anda yang melakukan, bukan anggota kita. Abdul Karim Al-Jili mengatakan tarekat itu adalah seperti dikatakan
Allah itu zat, Muhammad sifat. Muhammad berarti manusia, yang dimaksud hatinya, bahwa hati orang-orang yang bertarikat sama seperti zat dan sifat. Tafsir Isyari. Karena tasawuf ini tafsirnya tafsir Isyari bukan ibari. Tafsir Isyari. Tafsir ahli suluk, ahli batin. Allah zat, Muhammad sifat. Yang dimaksud hati. Hati orang yang beriman sama seperti zat dan sifat terhadap Allah. Kalau kita bertarikat, hati kita tidak boleh lupa-lupa kepada Allah. Selalu ingat Allah. Jadi setelah kita melakukan dengan anggota kita dalam kita mematuhi perintah Allah, hati kita ingat kepada Allah. Jangan kita melakukan perintah Allah salah, tapi hati kita sudah teringat macam-macam. Teringat ayam, teringat kambing. Jadi bahwa itu ubudiyah kita, ibadah ubudiyah kita belum baik. Mesti samping anggota kita melakukan perintah, hati kita teringat Allah, tarekat. Kemudian Abdul Karim Al-Jili mengatakan, ini tafsir Isyari juga. Allah roh, Muhammad jasad. Sebagaimana jasad sangat berhajat kepada roh. Kalau roh tidak ada, jasad itu hancur, jadi tanah dia. Kalau tidak ada nyawa, tubuh kita ini jadi tanah. Jadi makanya jasad ini sangat berhajat kepada roh. Begitu jelas kita mukmin ini sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah yang menggerakkan kita, kita tidak bisa bergerak. Kalau tidak Allah untuk berkemauan menghendaki Allah datang kita ke masjid, kita datang ke masjid. Jadi baik yang terkait dengan perbuatan, dengan sifat dan dengan zat kita, itu berpunca dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita ingat Allah, hilang lainnya. Bukan saja lainnya hilang, diri kita juga hilang. Perbuatan diri, sifat diri, wujud di diri. Jadi inilah yang dimaksud dengan kata Abdul Karim Al-Jili, katakan oleh Muhammad. Dianya itu insan Allah, insan yang telah tidak terlihat wujudnya lagi. Maka wujudnya kembali kepada Allah Subhanahu. Dia tidak ada berwujud. Wujud kembali kepada makna wujud perbuatan sifat. Zatnya itu adalah dari Allah. Itu kembali kepada Allah. Waktu dia tidak terlihat perbuatan sifat zatnya, maka yang ada perbuatan sifat wujud Allah. Itu dikatakan apa namanya? Taraki namanya. Apa namanya? Taraki. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Itu syariat namanya. Berpegang dengan tali Allah, kita mempercayai janji baik, janji cerca. Kita membesarkan perintah dan larangan. Kita melakukan dengan sadar dan yakin. Itu syariat. Tali namanya. Itu tak. Kedua datang perintah Allah, wa'tasimu billah. Berpegang kamu dengan Allah, jangan dengan tali lagi. Tak kuat tali itu. Kalau tali tak kuat. Ngentalo jarak tanya. Mak talo Allah, mak talo. Tapi kau ngentalo tamu mat, ngampi ngo Allah nya tamu mat. Ngon ngo Allah tamu mat. Maknanya berpegang kamu dengan Allah, taraki daripada wujud waham, bersih daripada ragu-ragu. Makna taraki daripada wujud waham, tidak terlihat lagi wujud selain Allah, termasuk diri tanya wujud wahamnya. Makna wujud waham artinya wujud yang tidak kekal,
Wujud yang tidak ke? Wujud yang kekal adalah wujud Allah. Wujud wahab. Atiat. Tanya mubah li. Tanya-nyo. Wujud. Ubit. Nyo ke raya. Lunyan. Katuha. Lanya mati. Lanya mah. Wahab. Bak kaya. Dengan yancit. Wujud wahab. Nyo mata roh. Dengan yancit. Selain daripada wujud Allah, wujud wahab bandung. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi nak boleh kita artinya berpegang dengan wujud wahab. Taraki ada maknanya menaiki atau menghindari daripada wujud selain Allah, wujud wahab, termasuk diri kita. Kita tidak berpegang kepada diri kita. Tidak boleh berpegang kepada ilmu kita. Tidak boleh berpegang kepada kehebatan, kekuasaan, pengaruh kita. Kita berpegang dengan Allah, bersih daripada ragu-ragu. Itu hakikat namanya. Berpegang dengan tali Allah, syariat. Berpegang dengan Allah, hakikat. Tasawuf kesupiannya hanjit tu malih. Tasawuf supian. Titat umat. Dapat teh lah. Dapat teh mana? Tambah kuatlah umatnya, pendiriannya kokoh. Tidak terlihat yang lain, hanya Allah. Yang kemakna Tuhan yang Maha Esa. Tidak terlihat dirinya dan lainnya, hanya Allah yang esa pada perbuatannya, esa pada sifatnya, esa pada zat. Yang ku dasar daripada dasar negara tanya Pancasila, kembali kepada Tuhan yang Maha. Covid sudah kembali kepada Tuhan yang Maha. Baik hanya covid tak kembali bab masker mentau. Bab tu ingat Allah, ingat covid, ingat masker. Jadi nak tulisnya ingat Allah kan. Berarti kurung na iman tanya. Kurung na Tuhan yang Maha Esanya kayak nanti pegaduh dek pimpinan negara tanya. Hana tinggal li yang kerja kacau. Dia kah? Dia kacau. Ini maknanya supaya taraki. Kemudian ada kata-kata istilah lagi Abdul Karim Al-Jili. Allah Muhammad. Makna Allah Muhammad, wujud Allah itu ada pada Muhammad. Perbuatan Allah pada Muhammad maksudnya pada insannya, pada alamnya. Nah perbuatan Allah pada alam, nah pada tanya, nah perbuatan Allah, sifat Allah, nah pada tanya. Punya anak sifat Allah tanya muhana tu, nah buah hidung tanya lagi nyo, nah mata tanya, serancang tanya, puayah tanya rancang tanya mak tanya. Ada sifat Allah pada kita untuk menentukan iradahnya, ada kudrahnya Allah pada kita. Dengan sebab itu kita bisa bergerak. Jadi begitulah ada wujud Allah pada alam, pada kita sendiri. Dan kita ini bagaimana? Wujud limpahan. Wujud limpah, wujud yang berdiri dengan wujud Allah. Wujud Allah qiyamuhu binafsi. Wujud yang berdiri dengan sendirinya. Wujud lainnya qiyamuhu bighairi. Limpahan daripada wujud Allah. Jadi itu tasawuf, kesufian dengan dasar ihsan. Tanya harus paham syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Yang kena Abdul Karim Al-Jili. Jadi tukar dek tengku paak-paak. Baikkan Allah Muhammad, Allah kaji Muhammad. Pebutuhnya Allah kaji ke Muhammad. Awaknya kata Muhammad, kapenya tak perang. Itu fatwa. Dari tengku ini di bakungan ini. Yang kemudian tu awaknya. Untuk dasar membenarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili, Allah kaji Muhammad. Atau telah membenarkan pendapat
Karim Al-Jili huwa, dianya insan itu Allah. Banyak dianya insan itu Allah itu taraki. Allah Muhammad itu tanazul. Istilah taraki, istilah tanazul itu ada dalam tasawuf kesufian. Jadi karena awak nyonyan ilmenya hana perleleji, jadi mau dicarah tu mau doji, yang terjadi lemparan-lemparan. Tahukah itu syariat untuk membersihkan lahir kita? Tarikat untuk membersihkan hati kita dari sangkutan selain Allah. Hakikat untuk membersihkan roh kita daripada memandang selain Allah. Makrifat untuk membersihkan wujud zat kita daripada ada zat selain Allah. Dengan pengertian sir kita. Jadi bila mana sir kita telah bersih dari selain Allah, roh kita telah bersih dari selain Allah, hati kita telah bersih daripada selain Allah, anggota-anggota tubuh kita telah bersih daripada selain Allah, maka Allah membantu kita di dalam segala hal, baik dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, dalam menghasilkan segala keperluan kita, ekonomi, penyakit, virus corona segala macam, diterbang ke dalam orang. Yakin tak mana? Hanya kebodohan-kebodohan daripada sebagian ulama-ulama di Aceh MPU-nya karena tidak memahami ajaran ihsannya penyebab tanya tobat dari kesalahan. Ajaran ihsannya penyebab katanya bisa khusyuk di dalam salat. Ajaran ihsannya penyebab tanya cinta kepada Allah. Ajaran ihsannya penyebab tanya bisa bermusyahadah, menyaksikan keberadaan Allah. Ajaran ihsannya penyebab tanya bisa hilang wujudnya di dalam wujud aja untuk bermakrifat pada Allah. Ajaran ihsan itu supaya tanya dapat bersama Allah, tidak bersama nafsu tanya. Tidak dengan ajaran akidah, tidak dengan jalan hukum syara. Ihsannya sebenarnya nyawa daripada ajaran-ajaran yang lain, karena dia itu bersangkut dengan makrifat. Nyawa daripada akidah, nyawa daripada hukum syara, itu ihsan. Hanya nak terpegadah rumah di Acehnya oleh MPU yang, oleh anggota MPU, oleh ulama-ulama pesantrennya. Pakiban tiap dah untuk melawan hana. Jadi timbul akhlak yang bagus, hidup berkasih sayang. Itu dengan sebab ajaran ihsan, tasawuf kesufian. Timbul umpamanya berpegang dengan Allah, bermakrifat, tauhid yang hakiki, tauhid zati. Itu dengan sebab ihsan. Bahkan di Aceh buruk tak akhlak, karena hana mendalami masalah ihsan, tasawuf kesufian. Hana ge akhlak awak Acehnya. Baik pemerintahnya ada kalon. Lo yang korupsi yang macam ditangkap di KPK kena ini itu. Diajak gubernur lenyang kata dok. Awal lain hana gubernur lenyang je ke menteri. Gubernur je menteri. Tahu Aceh kata dok. Dan tiat menancit mengenai takalon bagaimana perkembangan antara eksekutif gazi lalai mendakwah sehingga terlambat pembangunan untuk diciptakan. Tuduh menuduh, buruk sangka. Ulama-ulama bila genyancit. Nanti pura ulama lagi anjing. Murid-murid Abuya Mudawali menyerang murid-murid Abuya Amran Wali. Itu betul ya? Murid-murid Abuya Mudawali tahu diram murid-murid Abuya Amran murid anak guru aja yang diram. Diuram. Bukan akhlak Yang Aceh. Bu kejadian problema Aceh. Murid-murid Abuya Mudawali menyerang murid-murid Abu Amran Wali. Murid anak guru aja di perang. Pandai betul, hana adab. Anak guru adanya yang pemulia adab. Baik hal lagi gurenya hana di perang. Hanya ke problema yang ada di Aceh pada saatnya.
Karena ketasawufan, kesufian atau ihsannya tidak lagi didalami, tidak lagi didalam, gagakan rusak akidah, rusak akidah kapi, kah? Nah, inilah kena kedangkalan. Karena itu berbagai-bagai macam pak fikih yang dibahas mengenai ibadah, muamalah, mengenai munakah, jenayah. Pak umpamanya akidah yang dibahas mengenai ma'bud biha, sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus, kalanya baik pada Rasul. Mengenai tasawuf kesufian yang dibahas, bagaimana apa yang dibahas dalam pengamalan syariat supaya bagus ibadah kita, hati supaya tersangkut kepada Allahnya yang dibahas, tarekat, dan dibahas hakikat, bagaimana pandangan kita kepada Allah, apakah kita masih terlihat ada kita, yaitu dalam segi ma'rifat. Jadi supaya kita penuh tauhid kita, yaitu tauhid irfani, supaya kita bisa berakhlak yang bagus, tidak ada ananiyah, kesombongan, menganggap kita lebih dari orang lain. Kita dapat berakhlak yang bagus, melihat kelebihan orang, hak orang, melupakan kelebihan kita, hak kita, supaya kita nyambung dengan orang. Nyata kalon hebat lun, kaya lun, gok gatin, gok bodoh, puitim gok mengondayo, haitim. Bak kita ada kalon walaupun tanyo kaya, bak kita ada kalon ulung gatin ji kaya. Walaupun lem malim, bak kita kalon lem bodoh ji malim. Amah jeung tanyo menyo dek malim tanyo. Walaupun malim tapi gak hai mengon tanyo. Hanya pumbung. Jadi untuk menghilangkan kesombongan dan kedengkian, benci kepada nikmat-nikmat yang engkau telah mendapat nikmat, iri hati, kedengkian, ya ini terima di Allah ibadatnya. Dengki itu sama seperti kayu, api membakar kayu yang kering. Dengki membakar, yaitu kebaikan-kebaikan taat yang terlakukan. Menyona sombong, hana itamong bak surga. Bagi urung yang nateji semisal darah daripada sombong. Tatu mayang tak tanya begini begitu, menyona sombong, hana tamong surga. Menyumpama letak pu yang tak begep, menyotanya dengki, benci kepada nikmat kau, hana amal-amal tanya yang diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi dengan tasawuf dan kesufian untuk menghilangkan pada hati kita sifat-sifat nafsu yang jelek. Jadi lentuan you pada anggota-anggota, kalian harus dilatih. Pertama, jangan ada pada diri anda mengikut rasam tabiat tubuh. Nanti pun dah rasam tabiat tubuh. Tabiat tubuhnya dengit, le, nyo keadaan tubuh je mendan dengit. Yang tabiat tubuh lah tijuk dahnya. Menghilangkan rasam tabiat tubuh. Pulam rasam sifat tabiat tubuh. Ajabu bermangat, bermangat bunannya, bunaji, mahana paju. Itu rabis. Yang digaduh rasam tabiat tubuh pulam pugah yang hana berfaedah. Pugahnya pugah je, kim hana mupa. Yang tidak berfaedah, yang tabiat tubuh mangat rantam hana bermakna, yang tak pegaduh. Itu sifatnya orang bertasawuf, satu. Dan kedua, untuk menghilangkan adat-adat nafsu. Adat nafsu tanya suka disanjung. Menyana disanjung tanya kabengeh. Suka dihargai. Untuk mendapat imbalan, maksud diri, menyahana imbalan, maksud diri, tiap-tiap tamungan hana mengonleh tanya, krit tak je. Itu adat nafsu, itu dihilangkan. Kena tanya gaul dengan kau kena sayang, bukan kena mengharap. Yang nak je hana ya, kena sayang, menghilangkan adat nafsu. Dan juga menghilangkan sifat-sifat nafsu yang melengket pada hati.
Yang terlatih sifat-sifat nafsu yang melengket kepada hati, kedengkian, kesombongan, buruk sangka, yang tak gaduh. Tak gaduh. Itu sifat-sifat sifat-sifat nafsu yang jelek yang melengket pada hati, supaya kitanya dapat berakhlak yang mulia. Jadi bila mana itu tabiat tubuh, adat nafsu, sifat-sifat nafsu melengket pada hati, barulah tanya berkemauan kepada Allah untuk mendekatkan Allah. Dengan makna baru tanya meratib tanya kepada Allah. Barulah datang tajalli cahaya-cahaya kebagusan Allah, kehebatan Allah masuk ke dalam hati kita. Maka tua tanya kepada lain Allah, hanya Allah. Kadang-kadang mata tanya karena melihat kasih sayang Allah. Kalau tajuk nikmat Allah abad tanya, nyolah nikmat Allah abad tanya. Dipudip tanya, dibantu tanya udip, dipumangat tanya, dijuk darah baru, dijuk lintu, dijuk anak. Bandumnya wa in ta'udhu nikmat Allah la tuswa. Maka kasih sayang Allah. Yang kegekan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu benar-benar disebut Allah gemetar hatinya, karena terlihat dia kasih sayang Allah, gemetar. Dan yang menyatakan Allah pakiban kem. Bukan kamu iman nanya kagak iman nanya iman nah, tapi golong gelap. Golong makrifat Allah itu belum tertanam dalam hati dia. Hanya ku dok disuruh untuk menanamkan makrifat dalam batin kita. Gekun dek orang tasawuf, syariat itu perkataanku, tarikat pengamalanku, hakikat kelakuan hatiku. Makrifat itu adalah modal raksumali, modal hartaku, ketetapanku. Munyukana makrifat dalam dadaron, udip dong kamangat dunia akhirat. Mantap aja. Disayang dek kau. Tajak menangguru kape nyantayang. Tajak lautin rimung nyantayang. Apalah manyok yang akan tapruno talatih. Mabu katuk tingkat laganya nana cilom di samping lo latih dron lo latih dron. Ya makna tujuan untuk supaya paki tenang lo bulan cip tenang dron. Paki di pemulia dek gau lo laganya cip di pemulia dron. Yang tujuan lagi ya di pemuliaan pama di Malaysia, di pemuliaan di Gorontalo, di pemuliaan di Jawa, di Batam segala macam. Yang hana pemuliaan si murid abulun. Tahu yang hana pemuliaan murid ayah lun, bahkan murid ayah lun yuprang murid lun. Pakon kena kesombongan, kedengkian ulun malim pajan beji. Lelawak lebih awal lembut ni. Mampu buat je. Nyawai lembut pu buat dong. Pu yang lakukan. Hana. Cuma temu buat. Temu buat kita mentang. Makanya yang nak menyatanya musyariat mentang lagi ilih tamang lubang. Tiada yang putar-putar tamang lubang. Menyatanya dapat berhakikat di samping tanya lagi cicim besar terbang ke dia terbang kena tu yang gak ilih dengan cicim gak cicim bitai kalonyo kalonji nyabu kalonyo menyohana komplitnya kan diundang lah Gorontalo kan diundang dituduri ternati mengharapkan abu harus jak ke dia jangan menancip Malaysia dan sebagainya. Jadi itu sama sekali adalah berkat daripada ilmu ketasawufan dan kesufi. Jadi barangkali lagi yang kelontoh harap kepada Ron, tanya mu agama harus lengkap. Samping akidah, hukum syarah, ihsan. Makna ihsannya musyahadah, selalu menyaksikan Allah. Lagi nanti baca benar. Tersaksi dalam pekerjaan hari-hari, tersaksikan Allah. Dalam ibadat, tersaksikan Allah. Makna tersaksikan Allah Pak Takalon nyo adalah makhluk Allah, nyo adalah milik Allah, nyo adalah hamba Allah. Allah
yang awal dah kalon daripada yang dikalon, kerana Allah tu lebih dekat kepada hambanya, kepada makhluknya daripada tanyo. Maka Allah terlihat musyahadah. Menyodam bisa sembahyang, dapat menyaksikan Allah di dalam dan rukuk sujud, dalam dan membaca Fatihah, maka don lagi tekun benar. Itulah orang-orang yang sebenarnya di mana orang itu telah ditempatkan Allah tempat siddiqin, bukan saja tempat abrar tapi tempat siddiqin, orang yang sangat dicintai Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Matanya muratib je. Matanya muratib berzikir dengan tujuan supaya agar terpegah awal. Zikir itu ada 4 tingkatan. Zikir ma'al ghaflah, lidah berzikir tapi hati hana. Lidah berzikir, hati hana. Lidah kan la ilaha illallah, tapi hati kan kanyan. Pakai ban anak di rumah, nyai kan di hati. Berarti zikir ma'al ghaflah. Zikir lidah berzikir, hati lalai. Dan kedua, zikir ma'al yaqdah, terbangun. Tanya berzikir, terbangun. Ingat tanyonyo adalah milik Allah, makhluk Allah, hamba Allah. Tanyonyo ciptaan ciptaan Allah. Dari kemauan Allah, maka tanyo berasal tanyo dari sifat. Kata bangun, kata ingat Allah. Sampai itu kaget daripada zikir yang pertama. Dan yang ketiga, zikir ma'al hudur. Waktu tanya muatib, Allah tinggal. Inang-inang gadoh, anak tinggal leh. Pekerjaan aneh hanya Allah. Karena tanya sudah dekat dengan Allah, hanya Allah. Itu zikir ma'al hudur. Nyan kala pahala, yang kahayu, nyan zikir tasawuf nanti. Zikir tasawuf. Kalau zikir ma'al yaqdah itu zikir orang syariat. Memang tinggal cin. Tapi yang lain tinggal cin punya zikir hudur, ada tinggal yang lain. Itu lebih bagus. Keempat, zikir ma'al ghaibah. Zikir hilang lainnya. Ba'do je nak tinggal leh. Karena akan ditarik oleh Allah dengan kasih sayangnya, sehingga dia dapat melupakan selain Allah termasuk dirinya. Itu zikir ma'al ghaibah. Itu zikir orang sufi ni. Zikir orang sufi. Kalau zikir orang tarikat, hudur. Kalau zikir orang sufi, gadoh lainnya, termasuk dirinya. Kerana cahaya makrifat Allah masuk ke dalam batinnya, sehingga dia dapat melupakan dirinya dan lainnya. Yang pahala je, lepas le. Le tak pahala. Dan kemudian menyodon dapat berzikir ma'rifah, ailil semayang ti'at. Kalau selesai lainnya, nujak je mubur. Dibantu di Allah bu'ron. Bukan mawandon, dibantu oleh Allah. Kalau dekan dapat zikir ma'al ghaibah. Zikir ma'al hudur sudah mulai dibantu. Itu benar je anak puta utan donyanya. Kena donyanya milik Allah. Nyo kaget dan nyo Allah. Donyanya tunduk kepada danyo. Yang ke yaitu ilmu tasawuf dan kesufiannya. Jadi jino tak mulai tanya berzikir, tak coba baikna zikir ma'al ghaflah. Paling kurang zikir ma'al yaqdah, zikir terbangun hatinya mengingat Allah. Kalau dapat zikir ma'al hudur, baik ingat lain Allah. Kalau dapat zikir ma'al ghaibah, dua-duanya tu. Jadi mulai tanya akan berzikir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Lalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.